Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Rahmat Santoso, NIM 2010411074. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksud untuk memutar kelebihan uang kas. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau hubungan pedagang investasi dagang. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Investasi jangka panjang juga dilakukan dengan maksud untuk mengontrol kegiatan perusahaan lain. Istilah kontrol atau pengendalian mengacu pada kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. Investasi di dalam akuntansi meliputi semua penanganan dana perusahaan atau penyertaan perusahaan pada perusahaan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan operasi untuk perusahaan. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasar menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Materi yang selanjutnya, tujuan investasi jangka panjang. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang dapat dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain-lain. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilihan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjalin tersedianya bahan baku dan mendapat pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian dari NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang dalam saham perusahaan lain, sering disebut juga penyertaan. Investasi yang dalam perusahaan lain dapat digolongkan menjadi 3 keadaan, yaitu yang pertama, perusahaan yang melakukan investasi tidak dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. Yang kedua, perusahaan induk hanya dapat melakukan sebagian kontrol terhadap perusahaan anak, tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan induk secara pasti dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan anak. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Nafitria, nomornya 2010411076. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Dalam akuntansi dikenal 2 metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya atau cost method dan metode ekuitas atau equity method. Metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi dicatat pada harga perolehan atau harga pokoknya. Lalu metode ekuitas atau metode equity adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya. Kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskananda, NIM 20104111077. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah-masalah akuntansi yang timbul pada investasi pada saham. Resiko yang mungkin dihadapi para pemilik saham sebelum kebangkrutan adalah perdagangan kontrak derivatif. Ketika masalah menghampiri suatu perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut kehilangan
kredibilitasnya terhadap konsumennya, aktivitas perdagangan derivatifnya langsung hancur dalam semalam. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak-kontrak lain yang diturunkan nilainya dari pergerakan harga, tingkat suku bunga, atau nilai tukar valuta asing yang berhubungan dengan aset yang mendasarinya. Misalnya suatu opsi untuk membeli sebidang tanah merupakan aspek derivatif. Opsi itu sendiri akan naik nilainya seiring dengan kenaikan nilai tanah. Ketidakpastian tentang nilai wajar aset dan kewajiban atau tentang arus kas di masa depan akan membuat perusahaan terpapar pada suatu resiko. Suatu untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan nilai wajar atau arus kas yang berfluktuasi adalah melalui penggunaan derivatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, nomor NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, pencatatan perolehan pada saat perolehan investasi saham. Dalam perseroan terbatas, pembagian keuntungan kepada pemilik dilakukan melalui dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Dividen hanya dapat dibagikan jika saldo ditahan positif. Di samping saldo laba ditahan, dapat tidaknya dividen dibagikan juga tergantung pada tersedianya uang kas. Anggaplah bahwa pada tanggal 7 Januari 200A PT Mega Mega mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp500 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 15 Januari 200A jam 16.00 WIB. Pembayaran mulai dilakukan pada tanggal 20 Januari. Saham biasa yang beredar adalah 1000 lembar. Ayat jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 7 Januari adalah dividen di sebelah debit Rp500, utang dividen sebelah kredit Rp500. Pada tanggal 15 Januari tidak ada ayat jurnal uang yang perlu dibuat. Ayat jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 20 Januari adalah utang dividen sebelah debit Rp500.000 dan kas atau bank Rp500.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan dividen saham. Dengan dikeluarkannya dividen saham, para pemegang saham akan menerima tambahan saham tanpa melakukan setoran apapun. Sebagai contoh, anggaplah pada tanggal 11 Desember 2000, Direksi PT Kabut mengumumkan pembagian dividen saham sebesar 5% kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 1 Desember 2000 jam 16.00. Dividen saham itu akan dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2000. Komposisi modal pada saat pengumuman adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20101411080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencatatan selama pemilikan investasi saham. Diasumsikan PT Pele memperoleh 40% saham biasa berhak suara PT Fafa dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Oktober 1900X8. Aktiva bersih PT Fafa atau ekuitas pemilik pada tanggal 1 Januari 1900X8 sebesar 150 juta dan PT Fafa melaporkan laba bersih untuk tahun 1900X8 sebesar 25 juta serta mengumumkan dividen sebesar 15 juta pada tanggal 1 Juli. Nilai buku aktiva dan kewajiban PT Fafa sama dengan nilai wajarnya pada tanggal 1 Oktober 1900X8, kecuali bangunan bernilai 60 juta dan dicatat 40 juta bangunan mempunyai sisa manfaat 20 tahun dari 1 Oktober dan goodwill diamortisasi selama 5 tahun. Ayat jurnal pada buku PT Pele untuk mempertanggungjawabkan 40% kepemilikan ekuitas pada PT Fafa untuk tahun 1900X8 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober 1900X8, investasi pada PT Fafa masuk pada debit senilai 80 juta, kas masuk pada kredit 80 juta, mencatat ekuitas 40% saham berhak suara PT Fafa. 31 Desember 1900X8 yaitu investasi pada PT Fafa masuk pada debit 2.500.000, pendapatan dari PT Fafa
kredit 2.500.000 untuk mencatat pendapatan dari PT Fafa, yaitu 40% dikali 25 juta dikali 1/4 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin G, pencatatan pada saat penjualan investasi saham. Misalkan pada tanggal 1 Februari 2002, PT Merapi menjual 2.500 lembar saham PT Muria yang dimiliki dengan harga seluruhnya 34.000 setelah dikurangi komisi dan biaya lainnya. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah setengah kas 3400. Rugi penjualan investasi 1.200. Investasi dalam saham 35.200. Untuk mencatat penjualan 2.500 lembar saham PT Muria. Rekening investasi dalam saham dikredit sebesar 35.200 karena yang dijual hanya 2.500 lembar dari 5.000 lembar saham PT Muria yang dimiliki. Dengan demikian, harga perolehan 2.500 lembar saham yang dijual adalah 70.400 dikali 2.500 per 5.000 sama dengan 35.200. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.